Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya isu etnis di Indonesia itu rasanya sensitif banget? Nah, kali ini kita akan coba telusuri bareng-bareng akar amarah yang udah terpendam ratusan tahun. Mulai dari kebijakan zaman kolonial sampai ledakannya di jalanan Jakarta. Ini memang cerita yang rumit tapi penting banget buat kita pahami bersama. Bayangin deh, Mei 1998, Jakarta itu literally terbakar. Di tengah-tengah asap dan kehancuran, ada satu kelompok yang jadi sasaran utama, komunitas Tionghoa Indonesia. Tapi ini bukan sekedar kemarahan sesaat loh, ini tuh kayak letusan gunung berapi yang udah lama banget dorman, yang terbentuk dari sejarah yang penuh luka. Jadi pertanyaannya kan begini, kok bisa sih krisis ekonomi malah berubah jadi amarah etnis yang sedahsyat itu? Nah, buat menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang, jauh sebelum tahun 1998. Yuk kita mulai dari titik apinya. Pemicunya adalah krisis finansial Asia tahun 98. Waktu ekonomi kita anjlok, masyarakat yang panik dan marah butuh kambing hitam. Nah, kemarahan yang awalnya soal ekonomi ini dengan cepat banget dibelokkan jadi kebencian etnis yang sasarannya ya komunitas Tionghoa. Gelombang kekerasan inilah yang akhirnya boom, meruntuhkan rezim Orde Baru yang udah berkuasa lebih dari 30 tahun. Tapi kerusuhan 98 itu bukan akarnya. Itu cuma retakan yang akhirnya kelihatan di permukaan aja. Pondasi dari perpecahan ini, wah, itu udah dibangun berabad-abad sebelumnya, di zaman kolonial. Oke, pertama kita samakan persepsi dulu. Ada yang disebut pribumi, ini merujuk pada penduduk asli Indonesia yang jelas merupakan kelompok mayoritas. Lalu ada Tionghoa, yaitu warga negara Indonesia yang punya keturunan Tionghoa. Nah, hubungan naik turun antara dua kelompok inilah yang jadi inti dari semua cerita ini. Dulu, Belanda itu punya strategi yang jitu banget, divide et impera, atau gampangnya, pecah belah dan kuasai. Mereka tahu cara terbaik buat mengendalikan wilayah segede ini bukan dengan menyatukan rakyatnya, tapi justru sebaliknya dengan menciptakan sekat-sekat di antara mereka. Dan begini nih cara mereka melakukannya. Komunitas Tionghoa itu sengaja diberi peran sebagai perantara. Mereka jadi pedagang, pemungut pajak, sementara itu mayoritas pribumi dibiarkan di sektor pertanian dan jadi buruh. Pembagian ini bukan cuma soal ekonomi ya, ini menciptakan jurang sosial. Etnis Tionghoa jadi dianggap sebagai kaki tangan penjajah. Dan dari sinilah bibit-bibit kecemburuan dan kebencian itu mulai ditanam. Oke, kita lompat ke masa setelah Indonesia merdeka, masuk ke era Orde Baru di bawah Soeharto. Nah, di sini ceritanya jadi makin aneh dan penuh paradoks buat komunitas Tionghoa Indonesia. Ini dia paradoksnya. Di satu sisi, Orde Baru tuh butuh banget modal dan kelihayan bisnis komunitas Tionghoa untuk membangun negara. Tapi di sisi lain, secara budaya, identitas mereka justru dianggap sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Aneh kan? Dan penekanan ini bukan cuma wacana loh, tapi jadi kebijakan resmi. Coba deh bayangin, kamu dipaksa ganti nama keluarga yang udah turun-temurun. Kamu dilarang merayakan Imlek secara terbuka. Sekolah-sekolah bahasa Mandarin ditutup paksa. Ini adalah upaya yang sangat sistematis untuk menghapus sebuah identitas dari panggung nasional. Tapi anehnya, di saat yang bersamaan, di balik layar, mesin ekonomi Orde Baru itu ya digerakkan oleh para pengusaha Tionghoa ini. Jadi budayanya diberangus, tapi uangnya sangat dibutuhkan. Bisa kebayang nggak sih betapa besarnya kecemburuan sosial yang muncul dari situasi yang timpang ini? Setelah badai 98 berlalu, lahirlah sebuah era baru, reformasi. Ini jadi semacam babak baru, sebuah kesempatan untuk mulai menyembuhkan luka-luka lama dan membangun kembali Indonesia yang lebih inklusif. Pelan-pelan tapi pasti, perubahan mulai terasa. Aturan-aturan diskriminatif dihapus. Suara barongsai dan kemeriahan Imlek kembali terdengar di mana-mana, bahkan sekarang jadi hari libur nasional kan? Dan yang paling penting, pintu politik mulai terbuka, memberi kesempatan bagi warga Tionghoa untuk ikut membangun bangsa dari dalam pemerintahan. Tapi ya, menyembuhkan luka yang usianya udah berabad-abad itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Ibaratnya apinya mungkin udah padam, tapi baranya itu masih panas di bawah permukaan, siap menyala lagi kalau ada yang meniupnya. Dan bara itu memang sempat tersulut lagi. Kasus penistaan agama yang menimpa Gubernur Jakarta, Ahok, di tahun 2016, jadi pengingat pahit betapa mudahnya isu etnis dan agama ini digoreng untuk kepentingan politik. Sekarang, medannya pindah ke dunia maya. Media sosial jadi senjata baru untuk menyebar hoaks dan kebencian. Pakai formula lama untuk memecah belah kita lagi. Nah, di tengah semua tantangan ini, di mana letak harapan kita?
Coba kita lihat kondisi hari ini dan apa yang bisa kita pegang untuk masa depan yang lebih baik. Ironisnya, nama-nama yang dulu sering dicurigai, kini justru jadi pilar ekonomi bangsa. Grup seperti Jarum, Salim, dan Lipo, mereka ini adalah raksasa yang menopang perekonomian modern Indonesia. Ini jadi bukti nyata kalau kontribusi mereka itu sudah nggak bisa lagi dipisahkan dari kemajuan negara kita. Tapi mungkin harapan terbesarnya datang dari generasi muda. Ada sebuah pergeseran yang luar biasa, seperti yang tergambar di kutipan ini. Semakin banyak anak muda yang menolak dikotak-kotakan sebagai Tionghoa atau pribumi. Buat mereka, identitasnya cuma satu, orang Indonesia. Titik. Dan inilah tantangan kita semua. Sanggupkah kita, sebagai satu bangsa, berdamai dengan masa lalu yang penuh luka, untuk bisa membangun masa depan yang benar-benar bersatu? Jawabannya nggak ada di buku sejarah. Jawabannya ada di tangan kita semua hari ini dan di masa yang akan datang.